Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, ketemu lagi di Finance Kada Official bareng saya Siti Robiatul Adawiyah di Bisa Bincang Seputar Akuntansi dan Perbankan. Nah, Sobat Keuangan, sesuai janji kita kemarin, kalau edisi mengenal dunia usaha, dunia industri melalui kegiatan PKL di SMK bakal ada kelanjutannya. Hari ini kita udah bareng sama Kak Elprina Sarah Azahra dari kelas 12 PKM. Kak Elprina ini yang nantinya bakal cerita pengalaman PKL-nya waktu pas kelas 11 kemarin. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, kita sapa dulu Kak Elprinanya. Halo Kak Elprina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya Kak udah datang ke sini. Sama-sama. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Kakak kan dari jurusan perbankan. Kemarin Kakak magang di mana sih, Kak? Kebetulan saya magang di salah satu bank BUMN yang ada di Kelandasan. Oh, di Kelandasan. Nah, boleh dong Kak ceritain ke Sobat Keuangan semua kemarin persiapannya dan tahapannya apa aja sebelum magang? Jadi tahapannya itu pertama kita minta izin dulu sama orang tua karena pada saat saya magang itu kan lagi COVID ya. Jadi minta izin ke orang tua, setelah dikasih izin sama orang tua, kita kasih surat izinnya untuk diajukan ke sekolah. Setelah diajukan ke sekolah, kita mengirimkan surat dari sekolah ke instansi tersebut, ke bank tersebut, dan setelah itu kita dapat surat balasan dari bank tersebut bahwa kita bisa magang di bank itu. Nah, kemarin itu kan tadi Kakak bilang masih COVID baru awal-awal. Kemarin tuh Kakak cari tempat magangnya nyari sendiri kah atau diajakin sama temen atau gimana? Sebenarnya dari sekolah kita nggak diwajibkan untuk ikut PKL ya, tetapi bagi yang mau PKL diperbolehkan dari sekolah dan itu kita mencari tempat PKL-nya sendiri. Nah, kalau dari angkatan Kakak kemarin, Kakak sendirian atau gimana tuh PKL-nya? Kalau dari kelas saya mungkin ada beberapa yang ikut PKL ya. Kemarin Kakak first impression-nya gimana tuh Kak? Kemarin kan masih pandemi yang awal-awal banget. Kakak awal masuk PKL tuh gimana perasaannya? Atau ada cerita apa nih waktu pas Kakak pertama PKL? Jadi waktu saya pertama kali PKL itu kan karena saya tahunya saya sendirian yang ada di bank itu, jadi pada saat masuk nih ke lantai 2, ternyata di sana ada 5 teman saya yang jurusan akuntansi. Dan pada saat itu kita masih pakai baju jurusan. Otomatis saya perbankan beda sendiri dong, baju jurusannya warna biru. Nah, jadi orang-orang di situ tuh pada nanya tuh, loh kok bajunya beda sendiri dek? Oh iya, akhirnya kan saya jelasin, kenapa kan satu sekolah, mereka bilang kok beda sendiri. Jadi saya jelasin, kebetulan saya ini jurusan perbankan di SMK 2, sedangkan yang warna ungu ini jurusan akuntansi. Lalu mereka tanya lagi, loh di SMK 2 ada jurusan perbankannya juga? Iya Pak, saya bilang ada gitu. Jadi sedikit mengenalkan juga sih bahwa di SMK 2 itu kita mempunyai jurusan perbankan, bukan hanya akuntansi gitu. Iya, karena mungkin lebih banyak yang akuntansinya ya di Iya. SMK 2 ini. Nah, orang-orang kan taunya tadi pas Kakak pakai alma maternya biru perbankan kayak berbeda sendiri dari 5 orang teman Kakak yang jurusan akuntansi. Itu Kakak adaptasinya gimana? Susah nggak Kak? Kakak disangkanya berbeda gitu di sana? Jadi untuk beradaptasi, kebetulan saya bukan orang yang susah untuk beradaptasi dengan orang yang baru. Jadi ketika saya di tempat PKL itu, saya kan berada di tempat sekretaris nih. Otomatis kalau sekretaris itu ini orang mondar-mandir tuh ya, kayak misalkan minta nomor surat atau nitip dokumen untuk kemana gitu. Jadi setiap ada orang yang ke meja saya, mungkin mereka bingung kan siapa nih. Jadi mereka bertanya, ini siapa ya gitu. Akhirnya saya jelasin ya, saya siswa magang dari SMK 2 jurusan perbankan, sekarang magang di sini gitu. Oh iya, jadi hampir nggak sampai 1 minggu saya udah hampir kenal satu kantor itu sih. Kakak ini juga kelihatannya udah cocok banget nih kerja di sekretaris bank. Nah, kalau kegiatan Kakak sebagai sekretaris itu ngapain aja tuh Kak? Jadi karena mungkin agak jauh berbeda ya dari jurusan saya di SMK. Sedangkan saya di SMK kan perbankan nih, otomatis lebih ke keuangan dong ya. Pada saat PKL saya di sekretaris, jadi lebih ke ini surat menyurat, bener perkantoran, arsip mengarsip gitu sih. Jadi agak berbeda. Nah, kalau tadi kegiatan Kakak kayak pengarsipan itu kan lebih ke jurusan perkantoran, berarti pelajaran Kakak di perbankan yang udah dipelajarin di sekolah tuh nggak teraplikasikan atau gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya kegiatan Prakrin ini memberikan kita kesempatan untuk mengenal lebih
dini dunia kerja. Jadi pada saat kita lulus dari sekolah, dari SMK, jadi kita nggak kaget lagi nih gimana dunia kerja. Karena kita udah PKL ini, seperti itu. Jadi walaupun nggak dikasih tugas yang perbankan, tapi kan secara nggak langsung kita juga ngelihat tuh gimana Betul. prosesnya. Jadi mungkin customer service, teller, pasti kita ngelihat waktu pas Betul. PKL. Nah, kalau kakak kemarin di mentoring, maksudnya nggak? Dibimbing gitu. Ya. Kalau kakak kemarin dapat guru pembimbingnya itu bergantian atau satu orang aja di sana? Pada saat PKL sih saya satu orang aja ya, jadi pembimbingnya itu aja. Jadi dari awal sampai kakak kemarin PKL-nya berapa bulan? 3 Kak? bulan. 3 bulan. Sama, dan kegiatannya hampir setiap hari tuh berulang-ulang itu aja, atau ada pengalaman baru jadi teller atau jadi customer service? Jadi sebenarnya yang tiap hari saya kerjakan itu seperti nulis surat masuk, surat keluar, kayak gitu-gitu. Terus tapi karena saya di sekretaris kan, jadi mungkin kalau misalkan saya nih lagi nggak ada kerjaan nih, terus tiba-tiba ada misalkan yang dari sana, Mbak di sana, Dek, boleh minta tolong nggak gitu? Oh iya Kak, boleh gitu. Akhirnya saya ke sana kan gitu. Gini-gini akhirnya dia ajarin caranya maintenance data itu gimana dan hal-hal yang baru lagi sih seperti itu. Jadi setiap hari itu nggak sama yang dikerjakan dari hari sebelumnya, pasti ada yang berbeda. Ada yang baru lagi. Iya. Lebih semakin lama semakin banyak pengalaman Iya, barunya betul. ya. Jadi walaupun kakak ditempatkan di sebagai sekretaris, kalau ada mbak-mbak atau karyawan lain yang minta tolong, pasti kita usahain untuk bakal Iya. bantu ya kan, jadi pengalaman baru lagi. Nah, Kak Prina, dari 3 bulan pengalaman kakak PKL kemarin, apalagi di awal-awal pandemi, pengalaman berkesan apa sih Kak yang sampai sekarang tuh nggak terlupakan? Jadi ada nih Dek pengalaman berkesan yang sampai sekarang mungkin seumur hidup saya nggak bakalan saya lupain ya. Jadi tuh? kita sedikit sharing aja ya. Itu kan saya ditempatin di sekretaris nih, di sekretaris otomatis kan banyak orang yang ke situ kayak nitip-nitip surat kayak tadi gitu. Nah, pada saat itu ada nih datang mas-mas. Dia datang, kan kita lagi pandemi jadi pakai masker dong, nggak kelihatan dong mukanya gitu. Datang, Dek, dia bilang gitu. Nanti kalau misalkan oh enggak, dia bilang gini, titip barang dulu. Dek, saya titip barang ya, titip barang ini gitu. Nanti ada orang yang mau ngambil, terus ini COD, nanti orang itu bayar sama kita 250.000. Oh iya mas, akhirnya dia titip lah, dia taruh di situ kan. Terus nggak lama ada nih muncul orangnya, muncul gitu. Nggak lama dia nanya, Dek gitu. Oh enggak, saya tanya dulu. Permisi pak, ada yang bisa saya bantu? Saya bilang gitu kan. Baru dia bilang ini mau ketemu mas ini. Baru saya bilang, oh mau ngambil barang ya? Iya deh katanya. Ini pak barangnya dititip sama saya bilang gitu. Akhirnya dia bayar lah uangnya 250 itu kan. Dia bayar sama saya. Dia ambil barangnya udah kan. Saya taruh tuh uangnya di laci. Karena pada saat itu udah jam 12. Karena udah jam 12 terus mbak-mbak yang di sana bilang, Dek, kalau udah jam 12 istirahat aja dulu, nggak apa-apa, makan siang, bilang gitu kan. Akhirnya saya turun lah ke bawah kan. Di situ kebetulan pembimbing saya waktu itu lagi ini kena COVID ya, jadi saya sendirian di situ. Akhirnya saya turun ke bawah dan pada saat saya naik ke meja saya, duduk, saya buka lacinya, loh, uangnya nggak ada gitu. Kok tiba-tiba uangnya nggak ada, itu saya panik banget deh, bener-bener panik karena yang kayak pertama kalinya ya itu di dunia kerja gitu. Ini gimana sebenarnya kalau uangnya 250.000 ya bukan masalah uangnya ya, tapi karena orang itu nitip otomatis kepercayaannya dong. Akhirnya saya panik, semua orang yang ke situ saya tanyain, Om atau Mas gitu, lihat uang yang di sini nggak ada katanya, saya tadi nggak ada yang kesini-sini sih gitu kan. Nggak lama saya panik pokoknya. Akhirnya ditanyain uang siapa sih gitu kan. Tadi ada mas-mas yang nitip mbak, saya bilang gitu kan, boleh minta antar ke ruang CCTV nggak biar bisa ngecek. Akhirnya diantar lah gitu kan. Karena pas udah sampai di ruang CCTV itu ditanyain sama mas-mas IT-nya kan, ada perlu apa gitu. Karena kan kalau kita mau lihat rekaman CCTV itu bukan yang kayak bisa langsung ya, itu juga privacy kantor. Abis itu ditanyain gini, iya tadi ada yang nitip sama saya barang, terus dia COD gitu, terus uangnya saya taruh di laci. Terus kan itu saya istirahat, saya bilang gitu kan. Jadi pas saya naik uangnya nggak ada. Terus udah lama ditanya sama mbaknya, orangnya siapa? Dan di situ saya lupa nanya nama di situ. Baru saya bilang, ih mbak, tadi saya lupa nanya namanya. Dia bilang, loh kamu lain kali kalau misalkan dititipin barang sama orang kamu tanya dek namanya di mana. Iya maaf mbak, saya bilang saya lupa. Habis itu dia tanya lagi ya, dia tanya ciri-cirinya gimana. Akhirnya saya jelasin lah, orangnya tinggi seperti ini gitu ya.
Baru nggak lama, oh mungkin mas ini, dia bilang. Akhirnya dia tunjukin fotonya yang ini ke adek orangnya. Maaf mbak, tadi kan orangnya pakai masker, jadi saya nggak kenal gitu. Akhirnya pada saat itu ditelepon lah mas-masnya ini, baru dikonfirmasi, mas bener nggak tadi ini nitip sama anak magang gitu. Baru ternyata kata masnya, oh iya bener, ternyata masnya lagi rapat di lantai atas gitu. Tapi setelah itu saya belum yakin ya kalau itu udah diambil sama dia gitu. Iya. Jadi setelah saya balik lagi ke meja, tetap aja saya masih deg-degan. Sampai akhirnya masnya itu udah selesai dari rapat nih. Dia turun ke bawah terus datangin ke meja saya. Akhirnya dia bilang gini, "Dek, saya minta maaf ya. Tadi uangnya udah saya ambil." Dari itu ya Allah, saya udah lega banget sih di situ. Panik ya. Panik Baru banget. dia nggak bilang kalau saya Iya. udah ngambil itu. Bener. Aduh. Panik banget di Iya, situ sih. betul. Dari pengalaman tadi, pelajaran apa sih Kak yang bisa Kakak ambil? Jadi pelajarannya adalah kalau kita dititipin sesuatu sama orang, kita harus nanya nih namanya siapa, terus dia di mana nih dinasnya atau duduknya di mana. Karena kita nggak tahu tuh yang dititipin itu apa. Siapa tahu nih pas dititipin itu mungkin bom atau barang berbahaya, Iya. kan kita nggak tahu ya. Jadi kita harus waspada aja sih, lebih hati-hati aja dan ditanya namanya, diingat orangnya seperti itu. Iya, supaya nggak kejadian lagi ya. Kayak Benar. tadi paniknya luar biasa. Nah, mungkin terakhir nih Kak, ada nggak pesan buat teman-teman sobat keuangan semua yang mungkin sekarang lagi magang atau mau magang nantinya? Pesan saya untuk adik-adik yang sedang magang atau yang mau magang nantinya, kita kan magang, kita yang butuh tempat itu kan, bukan tempat itu yang butuh kita. Jadi kita harus lebih aktif bertanya-tanya kepada pembimbing. Jangan kita diam aja, jangan kita nunggu pekerjaan datang gitu. Kita harus nanya nih, Mbak, Mas, ada yang bisa kita bantu nggak gitu. Jadi kita harus lebih aktif aja sih. Gitu. Kalau misalnya nggak gitu nanti pekerjaannya, karena orang juga mungkin sungkan mau minta tolong, jadi kita harus inisiatif Ya. cari. Bener sih. Karena dari situ juga kita dilihat, oh anak ini aktif ya, oh anak ini ternyata pemalu gitu. Oh Iya. ini enak nih, gampang ngomong sama orang baru gitu sih. Nah, betul banget. Karena kalau misalnya kita magang, kita yang butuh pengalaman, jadi kita harus berani tanya ke karyawan lain, pekerjaan apa yang bisa kita bantu gitu. Supaya nanti ke depannya mereka juga lebih nyaman minta tolong ke kita. Kita nggak perlu tanyain satu-satu lagi, tapi mereka udah nyaman untuk minta tolong ke kita gitu, teman-teman sobat keuangan semua. Nah, Sobat Keuangan, dari cerita pengalaman dua narasumber kita di part 1 dan part kedua untuk mengenal sejak dini dunia usaha, dunia industri melalui kegiatan PKL di SMK, masih belum sesuai ya jurusan dan juga pekerjaan yang mereka dapatkan waktu pas PKL. Berikutnya, mungkin di part ketiga, kita bakal ngundang siswa-siswi yang jurusan dan juga PKL-nya, tugas yang diberikannya sesuai dengan apa yang udah dipelajari di sekolah. Nah, buat Sobat Keuangan yang suka sama video ini, jangan lupa like, di komen, dan juga di-share ke teman-temannya yang lain. Jangan lupa yang belum gabung di-subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya Siti Robiatul Adawiyah dan narasumber kita hari ini Kak Elprina Sarah Azahra pamit. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah Sobat Keuangan semua.